Jadi apa? Memang sempat tadi bertanya tapi udah terwakili gitu loh. Ini sementara untuk nyimak dulu gitu loh, saudaraku semuanya. Oh ya, baik saudaraku HWE. Silakan saudaraku ya Sayuti ingin bertanya, silakan. Tadi udah depan mic kita. Atau mau menyampaikan sesuatu, silakan. Enggak. Saya minta pencerahan aja Ustaz. Ada lagi Ustaz tentang penjabaran di dasar laut itu ada api yang menyala itu maksudnya yang laut yang mana tuh Ustaz? Di dasar api yang di dasar laut ada api yang menyala. Di situ ada di dalam suatu surah juga itu yang melihatkan sesuatu hal dalam tersebut adalah bentuk kuasa Allah yang ditampakkan. Itu yang pertama. Di dalam apa itu ada api itu, di dalam laut itu ada api yang menyala itu. Nah, bila mana kita harfiahkan dan mengambil hikmah kepada diri kita, laut kepada diri kita adalah perut. Laut kepada diri kita adalah perut. Bermakna di situ di dalam perut itu api yang menyala. Api yang menyala itu apa? Adalah sesuatu hal yang dikatakan marah. Hati kita yang terbakar di dalam laut itu, sehingga membakar keseluruhan jasmani kita dalam suatu kegelapan kita. Tidak tampak lagi yang mana yang hak, tidak tampak lagi yang mana yang benar di situ. Sudah di dalam kegelapan itu. Bila mana kita memahami ayat tersebut kepada diri kita, kita mengambil hikmah. Karena apa? Karena kita ini adalah replika daripada alam, miniatur daripada alam. Jangan kita hakikatkan begitu, tetapi kita ambil hikmah kepada diri kita. Api yang di dalam laut tersebut, laut itu adalah perut kita. Maka di anggota tubuh kita itu ada air tawar, ada air asin. Ada air tawar, ada air asin. Bermakna marah yang ianya membakar hati sehingga di dalam kegelapan. Bila mana di dalam kegelapan sudah tidak berlaku yang hak di situ. Sudah gelap. Sehingga terjadi pembunuhan, sehingga terjadi pertengkaran, sehingga terjadi perpecah belahan. Karena digelapkan tadi itu kan membakar di situ. Nah, itu untuk kemaksiatan. Ada juga dikatakan sebagaimana seorang wali Allah ditanya oleh seseorang, kenapa kamu tidak menyebut Allah? Saya sudah terbakar dengan Allah. Saya sudah terbakar dengan Allah. Makna ini berbeda. Hilang dirinya. Hilang dirinya. Terbakar dengan Allah bermakna tiada setiap saat pun ianya. Tiada setiap saat pun. Setiap saat dia selalu ingat kepada Allah. Maka makna daripada bahasa mantiknya yang keluarkan oleh para wali ini adalah setiap dia berjalan, berbaring, duduk dalam keramaian, kesendirian, tidak terlepas ianya dengan Allah. Maka ianya mengeluarkan bahasanya, aku telah terbakar dengan Allah. Jadi ada dua konteks di situ, saudaraku. Sayuti. Alhamdulillah Ustaz atas jawabannya. Doakan dosa Ustaz agar saya nanti sakaratul maut selama dengan saya Ustaz. Amin, insyaallah saudaraku. Bang nanya di mana gerakan sholat yang ada lambang gerakan kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang sebagaimana lambangnya ya. Lambang itu bukanlah yang kamu disimbolkan, tidak boleh. Tetapi di situ sebagaimana menarik hikmah daripada kalimat syahadat tadi di saat kita sholat itu adalah di saat kita berdiri itu ashadu itu. Allah ilaha illallah. Di saat kita sujud itu, itulah dikatakan Muhammadur Rasulullah. Di saat kita berdiri, itulah yang dikatakan bagaimana tadi berdiri. Hanya zat wajib wujud, bukan bermakna kita itu adalah
Allah, tetapi di situ etikat tiada selain daripada Allah. Sujud tadi itu adalah kehambaan yang sebagaimana lemah dan tak berdaya. Itu mim di situ, saudaraku. Begitu, saudaraku Tanjung Putih, ya. Jangan disimpulkan tidak boleh, tetapi mengambil hikmah di dalam kulimah tadi itu. Karena batang tubuh kita itu kalau kita paham itu adalah kalimah la ilaha illallah di situ. Naik di dalam satu pergerakan napas kita ilallah, turun pernapaskan kita Muhammadur Rasulullah. Itu kaedah, saudaraku. Jangan dihakikatkan, tidak boleh. Ya, saudaraku Tanjung. Ya, saudaraku Tanjung. Ya, silakan saudaraku Kai ingin bicara, silakan. Gagal paham memaknai hamba. Silakan, saudaraku. Menyimak aja Bu ya. Silakan dilanjut yang lain. Begini sang sejati, ya. Saudara sang sejati ini rajin juga dia komen. Begini saudaraku, ya. Hamba itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi bila mana saudaraku untuk memahami perkara hamba tadi itu, maka bersifat terpuji kita hati itu. Ha itu adalah zahir, mim itu Muhammad, ba itu batin, zahir dan batin adalah Muhammad. Itu hakikat daripada hamba. Apakah terpuji hati kita? Kalau mengkaji hakikat Muhammad, harus bercontohkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekedar kita tahu itu hamba, jangan dihakikatkan hamba itu Allah, tidak boleh itu. Kita ini sifat, roh kita itu sifat. Kalau mau betul-betul mengkaji roh kita itu sifat, bukan zat. Begitu saudaraku sang sejati, ya. Jangan dicampur-campurkan kajian itu. Nggak boleh itu. Bercampur kajian nanti nggak bagus kita untuk menuduhkan paham. Akhirnya tergelincir di situ. Bila mana seseorang yang ianya mengkaji daripada zahir dan batin Muhammad, maka tubuhnya itu berlapaskan Muhammad, yang mana tubuhnya itu menjadi rupa kepada dirinya, yaitu tengkorak. Maka tengkorak daripada manusia itu berlapaskan Muhammad. Ruhnya itulah yang berdiatmai Muhammad. Ruhnya itu adalah sifat, bukan zat. Itu adalah bentuk daripada kebesaran Allah yang diterjalikan sehingga kita tahu diri, maka kita menyaksikan kebesaran Allah di pada diri kita itu. Itulah Allah terjadikan kebesaran Allah pada diri kita, ruh tadi itu. Bukan bermakna ruh itu Allah. Hamba itu aku. Itu meleset menyamakan diri kita dengan Allah, saudaraku sanjati. Gak baik begitu, ya. Apa saudaraku pahamkan? Pahamkanlah. Tapi hati-hati tergelincir nanti ke syirik. Hati-hati saudaraku. Saya mengingatkan saja, bukan kita tidak paham perihal itu. Hati-hati mengetikatkan. Hamba itu aku itu tergelincir nanti seperti itu. Sudah jelas itu syirik jali, itu menyerupai Allah dengan diri kita, tidak boleh. Ya, sebelum saya jawab saudaraku Rahman, kita lanjutkan dahulu. Maka dikatakan, kenalilah diri, niscaya kamu akan mengenali Tuhanmu. Sebentar saya jawab saudaraku Rahman, ya. Kita izin dulu menjawab agar tidak ada sesuatu kerancuan di dalam kita mengkaji, kan. Ruh inilah yang dikatakan terjalinya pertama kebesaran Allah pada saat kita mengenali diri kita. Disitulah yang dikatakan sebagaimana kebesaran Allah. Mengkaji diri adalah mengkaji roh kita yang ianya terhubung dengan Allah. Terjalinya kebesaran Allah kepada ruh kita, bersabitnya nyata kepada jasad,
bermakna zahir dan batin adalah kebesaran Allah. Bukan Allah. Allah telah menampakkan kebesarannya di atas kita sebagai petunjuk, sebagai tanda, sebagai isyarah, sebagai iktibar. Allah lah yang kuasa di setiap sesuatu. Mimpi itu ada petunjuk seperti apa? Orang yang seperti dimimpikan petunjuk itu adalah orang-orang hatinya yang jujur, hati orang yang sidik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bila mana kalian bermimpi dan mimpi itu membawa ketakutan dan was-was, dan ketahuilah ketakutan dan was-was itu datang daripada setan, maka hendaklah kalian menghadapkan dan menoleh muka kalian ke kiri, meludahlah sebanyak 3 kali. Meludah dengan sewajarnya, meludahlah dengan 3 kali. Lalu ambil air wudhu, ucapkan istighfar. Yang kedua, Rasulullah menerangkan, apabila seseorang tadi itu dalam mimpinya membawa sesuatu kebahagiaan, membawa sesuatu ketenangan, kenyamanan, dan ketahuilah mimpi seseorang itu adalah petunjuk datang daripada Allah. Hendaklah segeranya ia mengambil air wudhu dan melakukan solat syukur. Bersyukurlah kepada Allah. Begitu saudara berahmat. Jadi seseorang yang bermimpi ini, hendaklah ianya menceritakan mimpinya itu, kata Rasulullah, setelah selesai solat asar. Dan mimpi yang benar itu daripada jam 2 sampai jam 4 pagi gitu. Jam 2 sampai jam 4 pagi biasanya orang dimimpikan itu. Mimpi-mimpi yang dapat petunjuk itu di jam segitu dia. Begini saudaraku sang sejati, ya, Allah tidak berjarak, Allah dekat daripada urat leher, Allah dekat lebih bola mata hitam, bukan bermakna di situ adalah menyatu saudaraku. Dekat itu bermakna hati yang selalu hadir kepada Allah, hati yang selalu menghadap kepada Allah. Yang dekat itu adalah kebesaran Allah. Karena terhijabnya tadi itu, maka tidak tampak kebesaran Allah pada zahir dan batin kita. Nah, itu yang dimaknai dekat. Itu dimaknai dekat. Bukan bermakna kita itu bersatu, bukan bermakna itu menyatu. Kalau mimpi itu terus-menerus sebelum balik dan selalu ingat, gimana? Mimpi yang selalu diingatkan itu adalah mimpi yang ianya membawa kepada sesuatu hal petunjuk, saudaraku. Kecuali mimpi itu membawa kepada zina, menakutkan, was-was, di situ adalah permainan setan. Iya, mimpi buruk biasanya jam segitu juga, Pak. Karena di situ tak lepas setan itu mengganggu kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah setan itu ada? Ada. Di mana ya Rasulullah? Di setiap dada manusia. Dan malaikat pun ada di setiap manusia. Maka setan itu tak jenuh ianya memperdayai di saat seseorang itu tadi tidur dan terjaganya. Terus dia menipu daya. Kalau masih ada dualitas, terjemur kepada kesyirikan. Saudaraku, jangan sepotong-potong untuk menulis seperti itu. Salah memahami nanti saudaraku ya. Sudah banyak pemahaman ini yang saya dengar itu. Dimanapun begini pemahaman orang, dualitas-dualitas seperti itu. Bukan begitu saudaraku sang sejati. Kita ini pada dasarnya adalah muhaddas. Kalau saudara sang sejati mau naik, ceritakanlah di atas. Apa yang diartikan muhaddas, apa dikatakan maujud, apa dikatakan majazi. Jelaskanlah. Kalau hanya sepotong-sepotong kita mengetahui, kita menyampaikan, kita memahami, tak bagus jadinya nanti kepada akidah Bapak. Saya menyarankan saja, nggak bagus jadinya nanti. Bahaya nanti itu.
Mengalahkan, Sekiranya ada yang ya, ya, kalau sekiranya ada yang naik, ya, Bapak saya menyimak di bawah. Ya. nggak apa-apa Bapak, di atas saja nggak apa-apa. Kalau aku naik lari nanti saudara semua, tidak, jangan takabur Bapak. Kami tidak akan lari kok. Tidak akan lari kok. Ini yang kedua ini. Iya. Dicium juga Silakan nggak naik. apa-apa, Pak. Iya, Dicium Pak, juga sharing. dicium juga Sharing saja. nggak tersentuh kok. Alhamdulillah. Mimpinya mengalahkan bayangan hitam di goa. Nah itu bayangan hitam biasanya dekat dengan permainan pengiriman itu Saudaraku Rasman. Kita dikejar bayangan hitam, kalau tidak kita dimimpikan dengan makhluk yang hitam. Itu sihir itu. Itu umumnya sihir itu. Hati-hati. Kalau bisa ada pancaran di situ dapat kalah, berarti insya Allah terbebas daripada sihir itu. Itu saja Saudaraku Ratman yang saya ingatkan ya. Ada bayangan hitam, ada makhluk hitam gede yang mau masuk ke tubuh kita, itu adalah sihir itu. Bisa berupa dengan setan, bisa berupa dengan kiriman, atau harus hati-hati di situ. Tapi kita tidak boleh berprasangka. Kalau bisa melawan di situ, untuk apa? Alhamdulillah itu tidak kena itu. Ya. Yeah. Pernah itu aku secara pribadi mengalami seperti itu Bu ya. Bila mana mau takbir itu sampai lebih dari 7 kali itu nggak tepat, kayak mau bisu gitu. Iya. Pas terlintas bayangan hitam itu Bu ya. Itu biasanya permainan setan itu. Biasanya permainan setan, ada juga sihir, ada antara dua itu dia. Itu anggap salah saya sendiri Bu ya, saya nggak mau. Itu pas saya batalin sholat, terus wudhu lagi. Pas setelah wudhu lagi, alhamdulillah Hilang ya. betul Bu ya. Alhamdulillah. Apakah keluar masuknya napas merupakan sirullah memesrakan zahir huwa dengan rahmat Allah? Nah, ya saudaraku tolib, begini, Allah telah mengisyarahkan kepada kita, hu ke dalam itu, hu keluar itu. Tariklah napas itu tanpa diucap pun, tanpa disebutkan, hu ke dalam itu, hu juga keluar itu. Itu wilayahnya sir di situ. Itu yang dikatakan sir tadi itu. Diam itu. Dalam diam ingat, dalam ingat itu musyahadah. Di dalam pergerakan napas kita itu. Maka di saat kita menarik napas dengan menyilami tadi itu, gemetar badan kita. Karena pada dasarnya sudah hu di situ. Tapi kalau kita tidak tahu pada dasarnya, biasa saja kita menarik napas, tidak ada kelezatan, tidak ada bergetar tubuh kita. Tetapi kalau kita sudah memahami dan tahu kedudukan hu di pergerakan napas kita tadi itu, setarik napas saja tanpa kita ucapkan itu, badan kita itu sangat nikmat dan sangat lezat, bahkan bergetar itu tubuh kita. Bertambah itu kenikmatannya. Di saat kita mengangkat naik napas tadi itu. Tanpa kita ucapkan di lisan, tanpa kita sebut di hati kita. Karena pada dasarnya hu di situ. Hu keluar, hu masuk. Tarik saja napas kita dalam-dalam. Hayati, mesrakan pada zahir batin. Di zahir dan batin kita. Nikmat itu. Sangat nikmat dan sangat lezat itu. Malam itu di puri-puri kita itu nanti akan keluar apa sesuatu hal itu. Penyakit-penyakit.
Iya, saudaraku. Iya, Bunda Siti. Iya, saudaraku Muhammad Irfan. Makanya kita dituntut untuk sholat mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Dia permisi dulu kalau Bapak sampai jadi mau naik, biar saya turun. Bagaimana Ababik? Kalau Bapak sampai jatuh kalau mau naik, biar saya turun. Nggak apa-apa, Bapak. Dia baik. Saya udah lama melaksanakan sambil lidah dilipat ke langit-langit. Ya, nggak apa-apa, saudaraku. Kalau itu diamalkan di atas ijazah oleh gurunya, amalkanlah. Karena lipat langit ke atas itu ada maknanya itu. Itu udah masuk. Begini, saudaraku Irfan, kalau misalnya untuk masuk kepada ranah kemakrifatan itu, nanti terjebak kita merasa sampai nanti. Tidak boleh juga kita merasa bermakrifah, juga tidak boleh juga kita merasa sampai. Karena kita selalu berdoa bahwasanya tanda-tanda seseorang kemakrifatan itu pasti ada kelezatan di hatinya dan kebahagiaan dan kenyamanan dan ketenangan. Itu orang-orang yang bermakrifah itu. Tetapi kalau misalnya sekitar kita tahu dia dan bagaimana makrifah, itu sebatas ilmu kepada kita yang Allah berikan. Tetapi orang yang benar-benar dia bermakrifah, ada kebahagiaan, ketenangan dan kelezatan di setiap saat dan dimanapun dia, terus bahagia hatinya. Itu orang bermakrifah itu. Tetapi dia tidak pernah merasa bermakrifah ataupun menyebut ianya mengaku bermakrifah, tidak pernah orang makrifah. Kecuali orang-orang yang umpamanya hanya sekedar tahu dia mengaku bermakrifah, itu bukan bermakrifah sebenarnya. Yang sebenarnya bermakrifah itu dia tidak pernah mengatakan dia itu bermakrifah. Semakin takut ianya kepada Allah. Maksud takutnya kepada Allah ini semakin takut ianya melakukan kemaksiatan. Walaupun adanya ia melakukan kemaksiatan, tetapi dia tidak mengekali kemaksiatan. Itu orang yang aribillah. Iya, saudaraku Taufan. Iya, Bunda Dimas. Alhamdulillah sudah dapat Bunda atasi dengan baik ya. Itu sore itu kejadiannya itu, Bunda. Karena di situ kan tampak di situ. Itu nggak apa-apa, saudaraku. Di saat berzikir terlintas oleh Allah. Ini apakah saudaraku Rasman bertawasul? Kalau bertawasul itu namanya terhubung dengan sanad keilmuan tadi itu, yang diamalkan tadi itu. Begitu saudaraku ramannya. Tidak, mau sedikit penjelasan tentang tadi. Jika ada sesuatu yang hitam yang ini, kebetulan kita terjaga. Biasanya kita terjaga. Karena ada sesuatu yang membangunkan kita. Dan kita masih tetap melihat hal-hal hitam itu. Nah, ada kan diri sejati. Diri itu bisa keluar kan? Apakah tidak soalin kita kalau kita perang dan mau sedikit menghancurkan itu? Bagaimana, Bapak? Kalau misalnya biasanya kalau ada hal-hal seperti itu negatif itu biasanya kita terjaga. Saya langsung terjaga. Dan kebetulan yang hitam itu masih sempat kita lihat. Apakah kita biarkan atau selama ini karena ada respon dari dalam untuk keluar, cahaya itu keluar, ya sudah selesaikan secara adat. Nah, mohon sedikit pencerahan, apakah saya punya tindakan ini salah? Mohon sedikit petunjuk sesuai dengan perjalanan Dinda dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Oh, cahaya yang keluar daripada diri kah? Ya, artinya secara tidak langsung pasti merespon itu. Nah, cahaya-cahaya yang sebagaimana keluar daripada diri itu adalah suasana daripada hati. Ya. Maka berwarna-warna dia di situ. Pertama ada warna hitam, merah, hijau, dan biru, dan sebagaimananya. Ada juga putih. Ada juga seperti awan yang bergumpal, itu suasana hati biasanya itu. Dan pada saat merespon warna hitam itu hancur. Iya. Langsung
langsung menghantam dan jadi tepung. Nah ini yang apakah saya tidak zalim, Dinda? Mohon sedikit pencerahan. Tidak Bapak, karena tingkatan daripada suasana hati itu dia merujuk nanti hilang warna hitam timbul warna merah, hilang warna merah timbul warna putih, hilang warna putih timbul warna hijau, hilang warna hijau timbul warna kuning keemasan. Itu suasana tingkatan daripada zikir itu Pak, suasana daripada perasaan hati itu. Oh iya. Itu suasananya itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya seorang ahli sihir kita lawan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya gitu. Enggak ada Pak. Itu memang betul itu Bapak melangkah di situ karena hal tadi itu adalah bentuk suasana daripada hati yang digambarkan bentuk cahaya itu. Nanti bertemu. Terima kasih karena saya selama ini apakah saya tidak terlalu zalim ini membunuh banyak makhluk yang ini kan makhluk suruhan tidak akan pulang sebelum dibasmi. Kalau makhluk-makhluk yang singgah saja hanya berjalan itu dia sebenarnya tidak menyerang, tapi kalau suruhan dia tidak akan pulang itu sebelum tercapai dia punya kan diperintah oleh seseorang. Iya. Sehingga dia ya dengan segala Allah berikan kita aktifkan untuk memohon kepada Allah kekuatan lahir dan batin sehingga akan tercipta seperti itu. Maka Bismillahirrahmanirrahim, begitu Bismillahirrahmanirrahim selesai sudah dia. Iya. Seperti itu yang selama ini saya praktekkan. Iya. Ya Alhamdulillah kalau itu saya sering ini kan makhluk Allah, tapi kan makhluk Allah yang membuat zalim ya. Kalau di saat zikir itu suasana daripada perasaan hati Bapak. Kalau umpamanya kita lagi tidak keadaan berzikir itu adalah sesuatu hal yang dikatakan mengganggu kepada diri kita itu. Kan ada dua itu, datang ada daripada mimpi, ada juga datang daripada sesuatu kenyataan sedang kita berjalan ataupun apa. Tetapi kalau sedang berzikir itu adalah suasana daripada perasaan hati yang tergambar, yang menggambarkan seperti itu. Maka akan berpindah-pindah nanti setiap kita zikir, hilang itu warna-warna itu nanti lagi. Iya. Jadi betul, karena zikrullah itu ada memang zikrullah yang istiqomah kita. Pada saat kita berzikir yaitu kembali kepada yang selalu kita lakukan terus-terang seperti itu. Ada kan istiqomah sejak dari kecil itu yang kita lakukan itu yang berlanjut sampai sekarang. Kalau kita pindah misalnya zikir lain pada secara otomatis pindah. Nah, terjadi seperti itu dalam prakteknya. Ini saya menjawab juga dari saudara Muhammad Irfan. Begini saudaraku Muhammad Irfan, tidak ada semua orang bisa dapat kelezatan kemakrifatan itu. Berbeda dengan kelezatan makanan ataupun minuman kita, jangan disamakan itu. Orang yang dapat merasakan kelezatan sungguh-sungguh itu orang-orang yang dikehendaki Allah, tidak semua orang itu. Itu orang yang dikehendaki Allah. Kepala itu tempat otak, itu tempat akal, itu tempatnya di batin, otak itu tempatnya makrifah. Di mana saudaraku belajar itu? Makrifah tempatnya di otak. Allah meletakkan kemakrifatan itu di hati orang-orang yang dikehendaki Allah. Begitu saudaraku Mama Irfanya, jangan dikatakan di otak. Di mana belajarnya itu? Ini makrifah itu di hati yang Allah letakkan, bukan di otak. Kenapa ketika roh jasad gerak, diam seketika kedua mata melipat ke atas secara otomatis? Nah, hati-hati di situ, Pak. Dia biasa kalau misalnya untuk apa itu, biasanya pergerakan itu dia ke kanan biasanya itu, Pak. Biasanya mata itu pergerakan ke kanan itu, kalau ke atas hati-hati itu. Kalau ke atas dia melipat harus hati-hati itu, Bapak. Karena bab zikir itu adalah bab yang ianya melazimkan sebagaimana etikat kita sakaratul maut.
Begitu Bapak. Maksud saya hati-hati itu, maka disitulah yang dikatakan sebagaimana nanti terbelalak nanti itu. Kalau ke kanan itu dia masuk ke dalam golongan kanan, mata tadi menghadapnya. Naik saja saudaraku Muhammad, bukan begitu cara keadaannya mengkaji. Kalau belajar Thariqah Naksabandi, rasa itu di hati. Rasa itu di hati. Itu kaji rasa itu. Bukan di otak. Ya, itu kan kalau kita tidur, Dinda, kesadaran kita hilang, tapi hati tetap terjaga. Rasa itu. Ada bisa di otak itu. Ini tadi mana belajarnya ini? Begitu aja. Aku bercampur pemikiran itu jadi Iya. terus itu jadinya hawa adanya jadi timbulnya. Coba naik saja San Sejati, naik sajalah. Naik sajalah. Ini sudah saya undang untuk naik sajalah. Begitu saja langsung marah. Kami tidak marah. Naiklah, sudah saya undang, naiklah. Kalau mau berbicara, naiklah. Naiklah. Kan sudah diundang itu nggak mau naik. Bagus naik supaya jangan apa namanya, supaya jangan salah pengertian, salah peningkatan gitu lah. Jadi diluruskan ke Jakarta supaya bagus, supaya yang mana yang bukan untuk marah-marah nyuruh naik itu ya. Iya. Cuma untuk supaya kebaikan kita sendiri supaya lebih baik lagi. Jadi kita merasa benar terus apa yang kita utarakan itu merasa diri kita benar. Nah, terus lanjut ya. Biar saya tukang rusuh di bawah ya nggak apa-apa. Dia lucu juga dia. Semuanya. Betul Bu ya, kayak preman aja. Monggo, suka-suka Anda saudaraku. Sampai ada yang salah paham. Nggak apa-apa saudaraku Kufur. Maka di dalam hal tersebut saudaraku Muhammad, ketika seseorang tadi yang Allah hantarkan nur di hatinya itu, dengan nur itulah ianya dapat bermakrifah kepada Allah. Bukan di otak. Kalau disandarkan di otak, nanti hancur otak itu, bermakna kita sudah tidak ingat lagi kepada Allah. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah tertidur, hatinya terjaga. Rasulullah otaknya terjaga. Begitu saudaraku Muhammadnya. Coba tanyakan kepada mursyidnya kembali itu. Karena saya dulu dari Naksabandi juga. Coba tanyakan betul-betul ke apanya dulu, ke mursyidnya ya. Karena salah kita menuduhkan nanti akan membahayakan kepada diri kita. Bagaimana kita menyaksikan kemakrifat tanpa ada kepala? Yang makrifah itu bukan mata kepala kita yang melihat, tetapi hati kita yang merasai tadi itu. Tapi kalau ini kalau betul-betul kamu mengkaji di Thariqah Naksabandi, larinya kepada rasa, bukan di otak. Bukan di otak. Jangan pengakuan saja Thariqah Naksabandi. Maka dikatakan basiroh di situ. Maka dikatakan basiroh di situ. Basiroh itu ada 5 tingkatan. Mautul basiroh, masbudatul basiroh, su'aul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh. Gimana nasib yang seorang buta dari kecil itu Bu ya? Iya.
Kasihan. Allah. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa, saudaraku Sanjaya Jati. Nyaman ya, Pak. Ya. Ada sem sejati malah enak. Ada lauk pauk ya, Bu ya. Iya. Ya, saudaraku, bagaimana? Pengen nanya nih. Untuk sebenarnya itu manusia mengakui dirinya mempunyai harga diri itu benar atau enggak? Untuk hakikatnya itu bagaimana? Seseorang manusia yang merasa mempunyai harga diri menurut hakikatnya benar atau tidak? Begitukah pertanyaannya atau bagaimana itu? Atau saya kurang jelas mendengarkan ini? Iya, seperti itu. Jadi kalau manusia merasa punya harga diri itu hakikatnya benar atau enggak? Nah, di dalam hal itu, saudaraku, itu adalah bagaimana pandangannya kepada makhluk, ingin dihargai. Itu adalah pandangannya kepada makhluk ingin dihargai sehingga ianya merasa harga diri, kan seperti itu. Tetapi kehormatan tadi itu tetap ada di dalam fikih, kita tidak boleh meninggalkan dalam syariat. Contoh, umpamanya kita dihina, dirampas, diganggu kehormatan, itu jihad jadinya itu. Dia berbeda. Kita tidak boleh lari kepada hakikat semua. Harus hakikat dan syariat sejalan. Nah, maksud daripada hal ini, pandangan syariat contoh, anak kita, istri kita dilecehkan atau apa, itu wajib kita untuk membantunya itu. Wajib hukumnya kita membantunya itu. Betul. Nah, di dalam hukum fikih, bila mana seseorang tadi ianya bertahan dalam membela harga dirinya, membela kehormatannya, membela keluarganya, membela hartanya, maka ianya berjuang itu dalam keadaan beriman kepada Allah, itu syahid itu. Itu syahid kalau dalam pandangan syariat. Nah, kalau dalam pandangan hakikat adalah itu tak lepas daripada pertolongan Allah. Nah, bentuk harga diri tadi itu bukannya ianya merasa mempunyai harga diri atau apa, tidak. Di dalam hakikat semuanya itu tak lepas daripada pertolongan Allah, kodrat iradat Allah. Tak terlepas dari situ. Itu pandangan hakikatnya. Jadi sehingga dia tidak lagi tergores di dalam hal tersebut, merasa dihormati, merasa disanjung atau apa, tidak. Maka hakikat dan syariat itu sejalan dianya. Begitu saudaraku ya. Oke. Terima kasih. Mengapa zikir Allah, kenapa marah? Saudaraku NW, kedudukan zikirnya itu harus saudara ketahui dulu. Tidak ada zikir itu mudah marah kita. Bagaimana saudaraku menzikirkan Allah itu? Berapa banyak saudaraku perbuat itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang perlu dulu. Bermimpi naik ke langit, di kiri, di kanan bertulisan ayat-ayat berwarna kuning, keemasan, penjelasan. Itu adalah bentuk daripada petunjuk Allah, saudaraku hakim. Seseorang yang bermimpi kuning keemasan itu adalah cahaya daripada kemurnian diri itu. Kuning keemasan itu cahaya kemurnian diri itu. Itu berupa petunjuk, saudaraku ya. Apakah zikir yang diijazahkan dengan yang tidak diijazahkan apa beda? Apakah hasilnya sama? Tidak, Bunda, berbeda. Di dalam hal tadi itu tarbiyah ya, tarbiyah dalam bimbingan kita berzikir itu pasti ada. Kalau kita umpamanya berzikir, umpamanya dianjurkan dalam Al-Quran, Sunnah, serta kesepakatan ulama, serta hadis, itu bisa kita memandiknya seperti Subhanallah 33 kali, selesai sholat, yaitu Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah, dan mengamalkan yang lainnya juga.
Nah, itu adalah sebagaimana diperintahkan Allah. Itu juga baik. Tetapi yang lebih baik apabila diamalkan itu ada tawasulnya. Nah, kalau Bunda ingin mengamalkan zikir tadi itu tanpa ada bimbingan, maka tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya Bunda. Jangan tidak bertawasul apabila tidak ada bimbingan. Kalau ada bimbingannya tentu bertawasul kepada orang yang membimbing tadi. Didahului dengan Rasulullah. Begitu Bunda, ada perbedaannya di situ. Terkadang dalam kita itu memberanikan diri berzikir dengan sendirinya banyak-banyak, disitulah tipu daya nanti itu akan masuk. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jalani saja diganggu oleh setan, oleh iblis. Apalagi kita bukan siapa-siapa, ini orang awam. Maka terkadang bau kita berat, siap itu bau kiri dan kanan kita merasa panas, tulang punggung kita merasa panas, dan kepala pusing. Nah, karena kita tidak tahu, apanya tidak tahu yang datang kepada kita, yang menempel kepada kita itu kita tidak tahu. Tetapi kalau misalnya dijazakan tadi dalam bimbingan kita berzikir tadi itu, dia seseorang pembimbing tadi itu akan mengasih tahu kepada kita itu. Malahan akan hadir kelezatan, kenikmatan di saat kita berzikir. Perbedaannya di situ Bunda. Kalau misalnya Bunda berzikir sendiri tahu mengetahui goda-godaan tadi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus juga itu. Karena dianjurkan kita berzikir, asalkan tahu goda-godaannya tadi itu. Nah, gunanya pembimbing tadi itu adalah membentuk bimbingan agar adanya kita kedisiplinan dan teratur di dalam arahan yang sesuai dengan perintah-perintah yang diambilnya dulu. Maka sanad zikir itu ada juga, sanad sholawat itu ada juga. Begitu Bunda Maimunah ya. Itu ada perbedaan di situ, Bunda, jelas di situ ada perbedaannya. Alhamdulillah Dinda. Setelah saya berubah tawasul, berubah Bapak kan? Berubah, alhamdulillah. Selama ini kan seperti itu. Saya cuma salah tangkap ini. Alhamdulillah sudah nyenyak, tidak ada dan yang nampak adalah ketenangan. Bahkan paham yang diajarkan guru itu tambah berkah menurut pemahaman. Tambah berkarakter lah begitu. Iya. Alhamdulillah. Artinya dengan tawasul ini, apa yang dulu dipahamkan oleh guru muncul semua dan tambah berkala begitu, tambah berkarakter, tambah memberi petunjuk. Betul. Ya, seperti itu hakikatnya. Iya. Bunda Dimas bermimpi naik gunung, di atas ada masjid dan saya masuk ke dalam masjid. Nah, naik ke umpamanya kita itu naik itu mendaki. Mendaki itu berarti ada ikhtiar, berarti di dalam sesuatu hal kendala kita di dalam kehidupan itu akan tercapai dengan baik Bunda. Insya Allah ya akan dimudahkan Allah atas pertolongan Allah, akan dicapai dengan baik. Apabila kita menaiki tangga, menaiki gunung, menaiki bukit, dan merasa di situ kita sampai di atasnya, bermakna akan diwujudkan apa yang dicita-cita. Yang kedua, siap itu permasalahan kita itu akan dipermudahkan, akan segera selesai. Itu maknanya di situ Bunda ya. Iya saudaraku, waalaikumsalam saudaraku Raistan. Iya Bunda Dimas itu sudah tadi. Waalaikumsalam Bunda Zurina. Kenapa semakin bermahabbah, taat dan takut kepada Allah semakin kita termasuk golongan yang sedikit. Nah itulah orang-orang yang sebagaimana tadi itu duduk ianya kepada syukur Bapak Tawalid. Maka disitulah perjanjian iblis tadi itu, aku akan mendatangi mereka dari kiri, depan, dan kanan juga belakang. Sesungguhnya hanya sedikit yang engkau peroleh orang-orang yang bersyukur. Maka tegaknya kepada syukur itu Bapak.
Kalau zikir istiqosah pakai tawasul kadang tertidur sesaat sambil duduk. Kenapa ya? Nah itu bunda harus ada pembimbing di situ. Kalau orang betul-betul dibimbing tidak ada tertidur, itu kelalaian itu. Kecuali kita umpamanya zikir lagi berbaring, tertidur kita. Nah, itu memang ada juga seperti itu. Juga saya kadang-kadang lagi zikir juga tertidur itu. Bukan keadaan duduk. Bukan keadaan duduk. Kalau keadaan duduk kita tertidur, pasti ada sesuatu yang melalaikan itu Bunda Maimunah ya. Malahan kalau kita semakin duduk pada zikir itu, bila mana guru Bunda pernah dulu meijazahkan, sebanyak itu apabila dia masuk duduknya, tepat kedudukannya, maka di setiap zikir itu akan ada kebahagiaan, kelezatan, dan kenikmatan itu. Tidak akan pernah mengantuk-ngantuk, kita malah tambah segar badan itu rasanya. Itu perbedaannya saudara Bunda Maimunah ya. Iya saudaraku Hakim, waalaikumsalam. Aku ngalah aja. Ya. Iya saudaraku. Apabila ada seseorang yang mengakui bahwa dirinya itu mursyid, nah situ kalau sudah mengakui dirinya mursyid berarti udah pasti musuh atau belum itu Bu ya? Terima kasih. Nah, setidaknya di dalam hal ini saudaraku memahami dulu yang dikatakan tanda-tanda seseorang mursyid tadi itu. Contoh umpamanya kan, saudara kenal sama saya lalu mengaku mursyid. Iya. Nah, dengan pengakuan saya mursyid tadi itu tidak tercermin apa tanda-tanda pada mursyid tadi itu, maka tinggalkanlah saya. Jadi apabila ada seseorang umpamanya mengaku dia mursyid, tanda-tanda kemursyidkan itu kepada dia itu tidak ada, tinggalkan saja. Seorang mursyid yang betul itu dia dicari, dia tidak ada mengaku dia dicari. Dia bukan mencari tetapi dicari. Dia tidak ada pernah mengaku dan menampakkan pamornya itu ke banyak orang, tidak. Itu mursyid itu. Tetapi kalau dia mengaku berarti pamor di situ. Masih ada sifat keduniawian di hatinya. Sedangkan yang betul-betul mursyid itu tidak ada sifat keduniawian di hatinya. Apa tanda-tandanya? Mursyid yang ianya makom wali, tidak semua mursyid wali ya. Tetapi kalau misalnya mursyid ini makom wali, tanda-tandanya kalamnya itu ada nur. Tanda kalamnya itu ada nur, hatinya itu diletakkan Allah nur kemakrifatan. Sehingga apabila dia berbicara itu, walaupun telah biasa kita mendengarkan apa yang diceritakannya itu, tetapi di saat ianya menceritakan itu masuk langsung di hati kita, lengket langsung di hati kita, tersinta hati kita. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari kita itu menangis. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, di saat kita berjumpa sama dia, walaupun dia tidak berbicara, sebelum kita berjumpa itu mungkin kita ada marah kepada orang, ada benci kepada orang. Tetapi di saat kita duduk sama dia itu hati kita adem langsung. Adem langsung. Adem hati kita. Iya. Tenang hati kita. Tidak ada gelisah hati kita. Nah, ketahuilah hati seseorang orang tadi yang tanda-tanda kemursyidkan tadi itu, bahwa hatinya itu Allah limpahkan ketenangan, Allah anugerahkan ketenangan. Sehingga ketenangan ini membias di sekitarnya, termasuk kepada kita orang-orang yang awam ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di saat kita melihat mukanya itu, langsung kita ingat kepada Allah. Ya. Di saat kita melihat mukanya itu, langsung ingat kepada Allah. Bahkan jantung kita itu dengan sendirinya Allah, 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 Allah. Dengan sendirinya jantung kita menyebut Allah, Allah. Nah, itu untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah sebagaimana bila mana
kita melihat daripada mukanya itu ada pancaran nur di situ, bekas kemakrifatan itu ada kepada anggota tubuhnya itu. Bekas ianya itu bermakrifah itu Allah berikan bekas di anggota tubuhnya, kepada mukanya, kepada kulitnya, kepada perbuatannya. Perbuatannya itu condong kepada seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, beradab tinggi ianya. Yang berikutnya ianya bertakwa kepada Allah, istiqomah ianya. Yang berikutnya apabila kita melatap mukanya, kita merasa hina. Kenapa? Wali Allah ini ataupun ianya dikatakan makominya kepada wali itu yang melebar ianya mursyid, di situ Allah hatinya itu dimuliakan Allah. Bila mana hati seseorang mursyid ini dimuliakan Allah, dekat kita melihat mukanya kita merasa hina karena ada kesilapan-kesilapan kita, ada kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang membayang kepada diri kita. Sehingga di saat kita berdekat sama dia dan melihat mukanya itu kita menangis. Itu adalah mendekati daripada tanda-tanda mursyid sebahagian. Masih banyak tanda-tanda mursyid itu, saudaraku. Itu sebagian. Terus kalau untuk menuju ke musyahadah itu udah pasti ada gangguan dari bangsa lain. Jelas, saudaraku, jelas itu. Kenapa? Karena di saat kita bermusyahadah itu tak terlepas daripada hati yang suci. Bila mana kita berangkat dengan hati biasa saja, hanya ilmu yang kita ketahui, tetapi tidak berangkat dengan bersuci, maka godaan itu akan selalu ada. Sedangkan dalam keadaan suci pun godaan juga ada. Godaan itu ada. Maka di saat musyahadah tadi tampak kebesaran Allah pada zahir batinnya. Nanti itu bisikan itu, kamu kan sudah tahu kebesaran Allah, berarti kan kamu Allah, kata hati itu. Nah ini bisikan tipu daya ini. Nah di sini yang banyak terjebak. Iya. Di situ yang banyak terjebak. Maka di saat seseorang berjalan itu harus ada bimbingan, harus tahu dia godaannya, tahu batasannya, dan sampainya sampai di mana, tahu dia itu. Jadi mursyid yang pernah mengalami dan diperjalankan ke situ, batasan-batasan itu dia tahu. Agar apa? Agar saat kita berjalan juga di sana, dia dapat mengarahkan kita. Jadi tidak tergelincir dengan akal pikiran kita sendiri, dan tidak tergelincir kita dengan hawa nafsu dan hawa kalbu kita, dan tidak tergelincir kita dengan tipu daya iblis ataupun setan kepada diri kita. Nah inilah yang dikatakan wasil tadi itu, orang-orang yang sampai ianya, dia akan memahami bagaimana keadaan daripada didikan tadi itu agar ada arahan betul-betul ianya mengarah maksudnya kepada Allah semata-mata. Ya. Begitu saudaraku Hawe. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah ya. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Bagaimana kita mau lihat orang yang sudah bermakrifah, sudah sampai. Begini Bunda Zurinaya, orang bermakrifah itu, dia tidak pernah mengaku ianya bermakrifah. Dan juga ianya tidak pernah merasa bermakrifah. Tetapi tanda-tanda seseorang tadi bermakrifah, hatinya itu ada kelezatan, ada kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Nah ini berupa warid yang Allah berikan, itu dikatakan makrifah zaukiyah. Warid yang Allah berikan itu. Dia dapat merasai di setiap musyahadah itu kelezatan-kelezatan yang Allah hantarkan. Bermakna rohaninya terhubung dengan Allah. Apabila seseorang merasakan kelezatan di saat sholat, kelezatan di saat berzikir, kelezatan di saat musyahadah, dan ketahuilah itu tanda-tanda terhubung rohaninya dengan Allah. Maka rasanya merasai kelezatan itu. Itu terhubung tandanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak ada jahil dia, beradab dia. Itu tandanya Bunda. Beradab dan mengikuti segera perintah Allah dan Rasul Allah. Kalau kita bawakan kepada diri kita. Kalau kita melihat kepada orang lain, yang pertama mahkota daripada seseorang tadi itu bermakrifah adalah dia tawaduk dia, rendah hati dia. Itu tandanya. Karena dalam kemakrifatannya itu Allah ilhamkan dia ilmu laduni.
Setiap orang yang memakai ilmu laduni itu orang yang rendah hati itu. Istiqomah dianya, dan kemakrifatan ini juga bisa gugur. Tanda kemakrifatan ini gugur adalah mengekali kesalahan. Maka orang aribillah itu walaupun ada ianya kesalahan, dia selalu bertobat kepada Allah. Tidak mau dia mengekali kesalahan. Itu perbedaannya aribillah dengan kita orang awam ini. Kalau kita orang awam ini udah melotot mata iri-iri melulu kepada orang. Kalau orang aribillah tidak. Baru saja berbisik hatinya ingin merasa iri kepada orang, cepat dia istighfar dan minta ampun kepada Allah. Itu orang aribillah itu. Kalau kita ini orang-orang biasa, contoh saya kan iri-iri aja kepada orang. Itu bermakna saya orang awam, bermakna mengekali kesalahan, bermakna itu bukan tanda-tanda kemakrifatan. Begitu Bunda Zurina ya. Maaf Bu, yang mau tanya ini. Iya. Kalau menurut saya orang-orang yang sudah marifat, yang seperti dikatakan Buya itu tadi ciri-cirinya, itu orang sudah makan marifat. Nggak usah kita sibuk mencari lagi, nggak usah. Itu di situ sudah letaknya itu. Kan sudah dijelaskan ciri-cirinya tadi itu. Terima kasih Bu ya. Ya, amin saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa yang bicara ini? Ibu Maimunah kah? Iya, benar. Oh, suaranya tolong dikeraskan. Bunda Maimunah, silakan kalau mau ada bernarasi. Iya, ini makanya ini kan Suaranya Bunda dikerasin kurang jelas, nanti salah menanggapi nggak baik juga, nanti jawabannya kepada Bunda. Coba kerasin suaranya itu, dekatin ponnya. Sebentar ya. Soalnya ada yang nanti Baik kali Bunda Maimunah ini mencari yang sepi dulu. soalnya ada yang tidur itu anak-anak. Betul itu yang baik. Betul itu. Ini kan saya juga ya pernah ya melakukan seperti itu yang dibicarakan. Awalnya saya kok masih bingung ini room apa. Ternyata setelah saya dengarkan terus kok ujung-ujungnya ke ilmu makrifat ya, karena ilmu makrifat kan ilmu yang tertinggi itu ya. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga sambil belajar gitu, supaya lebih tahu gitu tentang ilmu makrifat ini. Terus saya alhamdulillah juga dapat bimbingan dari seorang, ya dikatakan kiai ya kiai, ada yang bilang sebut juga ustadz gitu ya. Tapi saya kalau manggil ya biasa aja, nggak takutnya nanti saya malah ini ya, biar istiqomah gitu loh maksudnya. Ya, saya panggil Pak gitu supaya agak deket gitu, kayak antara anak dan bapak gitu. Nah terus alhamdulillah saya itu melakukan zikir itu hampir setiap hari. Setiap sholat subuh selesai itu mesti saya gunakan untuk berzikir, insya Allah istiqomah. Dan itu zikir itu dengan bimbingan dari itu tadi, yang seorang guru itu tadi, pakai istighosah namanya itu, yang harus saya lakukan. Maksudnya itu yang rutin saya lakukan secara setiap hari lah, maksudnya selama saya itu pokoknya badan saya sehat nggak sehat, pokoknya tetap saya harus duduk dan harus membacanya gitu. Nah itu saya lakukan setiap hari. Kalau nggak dilakukan itu ibaratnya kita itu makan nasi dan lauk pauk yang setiap hari kita makan, itu kayak ada yang kurang gitu. Seperti kalau kita nggak makan nasi, nggak makan lauk gitu. Jadi kalau nggak dilakukan itu rasanya kayak ada sesuatu yang kurang.
apakah memang seperti itu ya, atau memang apa ya? Itu kalau menurut saya pribadi, atau mungkin teman-teman yang ada di sini juga merasakan seperti itu atau gimana gitu ya. Ini kan saya juga sharing-sharing gitu. Supaya kita itu lebih, sebetulnya bukan yang nggak mantep memang udah mantep. Kadang-kadang saya kalau misalnya ada rasa kayak tubuh saya kurang enak gitu ya, dingin atau apa gitu ya, saya pakai zikir itu yang sudah saya rutinkan. Ya alhamdulillah enak lagi gitu loh, nggak sampai berlarut-larut. Gimana gitu. Jadi begini Bunda ya, jangan bergantungkan kepada amal. Jadi jangan kita bergantungan kepada amal. Jadi yang hal tersebut bila mana diijazahkan oleh guru Bunda, amalkan, tetapi jangan bergantung dengan amal. Tetapi sebelum kita mengamalkan itu tak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal itu kita berzikir tak lepas daripada rahmat Allah. Kita sholat tak lepas daripada rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada amal. Maknanya di situ. Soalnya pilihannya tuh begitu. Jadi kalau misalnya nggak diamalkan, itu nanti mesti ada sesuatu yang kurang. Kayak kita makan nasi, lauk pauk itu kan biasanya manusia itu kan setiap hari itu kebutuhan pokok ya ibaratnya. Gitu kan, kalau nggak dimakan itu kan mesti lapar ya kayak gitu itu. Jadi rohani kita itu juga perlu, katanya perlu makanan itu tadi. Makanannya ya itu tadi dengan bacaan doa-doa itu yang sudah maksudnya itu yang sudah kita pelajari itu tadi, dan itu sumbernya juga dari Al-Quran gitu. Jadi nggak menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu seperti itu. Apakah betul kan itu? Memang kalau nggak dilakukan kan seperti kita kalau nggak makan terus lapar kan gitu. Bagaimana tanggapannya Ustaz Asmar? Dia begini Bunda ya, itu adalah daripada membiasakan tadi menjadi suatu kebiasaan. Apabila ditinggalkan ada sesuatu hal yang rasa tertinggal. Nah karena itu telah dimulaikan dengan sesuatu itu dikatakan istiqomah. Itu dikatakan istiqomah. Nah apabila kita meninggalkan kadang-kadang ada merasa hati kita, ada merasa yang kurang. Nah coba Bunda jangan bersandar dengan amal, lakukanlah istiqomah tetapi melalui pertolongan Allah. Itu yang lebih abdolnya. Istiqomahlah tetapi melalui pertolongan Allah. Jangan kita merasa kita mampu untuk berzikir. Jangan kita merasa mampu kita untuk sholat. Amalkan apa yang diperintahkan yang telah dijazahkan oleh guru Bunda, yang diarahkan. Tetapi sebelum itu, ya Allah ya Tuhanku, tidaklah mampu aku untuk berzikir kecuali atas daya upaya serta pertolongan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Begitu Bunda Maimunah ya. Ya kadang-kadang kita kan kalau manusia itu nggak atas pertolongan Allah kan nggak mampu, nggak bisa. Lisan aja mau ngomong aja kalau nggak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kan nggak bisa gitu loh. Makanya itu kita itu rasa ketergantungannya itu di situ. Makanya kalau nggak dibaca itu rasanya itu kayak ada yang. Dia hati-hati Bunda, hati-hati nanti bersabit kepada hawa kalbu nanti itu. Ingin kemuliaan, ingin sanjungan, kita beramal jadi ujub dan riya, itu tidak dibenarkan itu. Itu nanti bisa menggugurkan. Jadi apa Bunda itu Bunda diamkan, jadi perbanyaklah selalu minta pertolongan Allah, begitu Bunda ya. Jangan menjadikan zikir itu menjadi riya, kita tidak boleh itu. Itu yang saya diingatkan kepada Bunda. Nanti jangan amal itu gugur dia dengan sifat sanjungan, ingin kemuliaan, ingin karomah, jangan pernah hadir di hati kita seperti itu. Amalkanlah dengan lillahi ta'ala apa yang telah diperintahkan oleh guru Bunda. Ya, begitu saja Bunda ya. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah ya, Ustadz ya. Saudaraku inisial begini, insya Allah. Tetapi di situ saudara selalu berselawat dulu, minta petunjuk Allah. Bila mana kuat hati nanti insya Allah. Kita selalu meminta petunjuk Allah dan selalu berselawat dahulu agar terhubung kesanatan ilmu tersebut.
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka minta petunjuk Allah benar-benar dihadirkan kepada sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bila mana arahannya itu alamatnya tepat, insya Allah Allah sendiri yang akan menunjukkan nanti. Saudaraku inisialnya, insya Allah saudaraku inisialnya. Merasa nyaman dan damai di dalam kamar dan tidak merasa lapar, gimana Bu ya?